Soal Merdeka Belajar, kalau kita ambil risiko untuk menguji apakah dalil Merdeka Belajar itu betul-betul final atau sebetulnya sekedar narasi itu, supaya terlihat bahwa Indonesia itu pro pada kebebasan berpikir. Kalau misalkan ada Gojek disuruh sebagai profesi bikin kayak gitu, pertama ketika ketemu pelanggan 5 menit pertama senyum, lalu beri helm, dia harus bikin laporan sedetail itu, kan gak mungkin. Satu-satunya profesi yang dibebani administrasi seberat itu 2 rim untuk nulis detail-detail apa yang harus dilakukan di kelas, itu adalah guru. Jadi dalam hal ini guru kasihan sekali, luar biasa kasihannya. Karena gajinya segitu, kewajibannya mendidik masa depan agar siswa-siswanya menjadi besar, itu tertahan oleh sistem, oleh administrasi yang gak masuk akal. Jadi mentalnya banyak yang bermasalah, sistem kita bermasalah. Jadi kalau misalkan tadi dipertanyakan seperti itu, maka dalam hal ini masuk akal. Kenapa guru-guru kita menjadi seperti itu? Tapi beberapa pertanyaan saya lihat sudah terjawab dalam diskusi kita sekarang. Mungkin pertanyaan yang belum terjawab adalah Prof. Rocky dan Guru Gembul terhadap kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan saat ini. Bagaimana menurut Bapak, menurut pendapat Prof. Rocky dan Guru Gembul? Silakan. Siapa dulu? Pak Guru dulu lah. Ya, saya ditanya tentang bagaimana tanggapannya tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum KBK, kurikulum KTSP dan sebagainya itu semuanya adalah program-program pemerintah yang diupayakan. Tetapi masalah utamanya adalah pelaksanaannya dan pelaksananya itu kebanyakan bermasalah. Saya ngobrol dengan kementerian tentang kurikulum merdeka begini, tetapi ketika sampai ke bawah, saya mengajar sebagai guru honorer bagaimana ternyata itu 180 derajat berbeda. Berbeda sekali antara kurikulum merdeka yang diterangkan di atas dengan yang di bawah. Ketika saya berbicara dengan guru sebelumnya dan berbicara dengan orang yang memang ada di bidang itu sebelumnya terkait dengan kurikulum sebelumnya, itu juga sama saja. Jadi saya pengen menekankan beberapa hal. Gini nih, kebanyakan orang-orang di sini itu ada yang mahasiswa, tapi kebanyakan anak-anak muda ya. Di sini yang tua-tua tapi banyak anak muda. Ada yang masih sekolah nggak? Wah banyak ya. Loh. Dari mana aja? Darul Hikam? Ada Darul Hikam? Ada ya? Wah banyak Pak. Ternyata dari diajakin Bapak ternyata ya. Gini nih, pendidikan itu adalah upaya mentransformasikan orang tidak bisa menjadi bisa, orang tidak mampu menjadi mampu, orang tidak ahli menjadi ahli. Itu esensi dari pendidikan itu seperti itu. Dan karena itu, maka fokusnya itu adalah bagaimana cara menciptakan generasi yang bisa melakukan seperti itu. Nah, pada faktanya adalah pendidikan di Indonesia itu tidak diorientasikan untuk masa depan, tapi diorientasikan pada masa lalu. Makanya cek buku-buku yang dipegang sama Bapak Ibu di sekolah, cek terbit tahun berapa. Dan isinya cek, kebanyakan adalah tentang masa lalu. Makanya saya misalkan pernah ngobrol tentang ini dengan kementerian, dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Betapa susahnya untuk mengajarkan peristiwa-peristiwa tentang masa depan atau sejarah masa depan. Karena apa? Karena gurunya mengulang materi. Tahun ini dia menceritakan begini dengan cara yang sama, dengan administrasi yang sama, copas saja. Dengan materi yang sama, dengan pendekatan yang sama. Tahun berikutnya dia mengulang hal yang sama, tahun berikutnya dia mengulang yang sama, berikutnya dia mengulang yang sama. Ada guru yang sudah mengajar 30 tahun, ternyata dia mengajar dengan pola yang sama seperti ketika dia pertama kali mengajar. Dan itu adalah fakta. Nah, mau kurikulum merdeka, mau kurikulum apa segala rupa, kalau orientasinya tetap masa lalu, maka kita tidak akan bisa mencapai kemerdekaan dalam belajar, kemerdekaan dalam berpikir.
kurikulum merdeka itu nggak akan tercapai ketika orang-orang yang berusaha untuk mengajarkan justru malah terperangkap pada peristiwa-peristiwa dan cerita-cerita, fenomena-fenomena masa lalu. Seperti yang tadi disebutkan itu. Kenapa kita masih terus-terusan belajar ekonomi? Kita belajar di sekolah belajar apa? Ekonomi kapitalis dengan ekonomi komunis, perbedaannya dengan ekonomi Pancasila. Ekonomi modern itu sudah tidak lagi relevan bahas kapitalisme dan bahas komunisme. Sekarang asas-asas pola pikir kapitalisme, pola pikir komunis masih ada, tapi dia sebagai sebuah sistem tidak lagi relevan. Negara mana sekarang yang sepenuhnya menjalankan komunisme? Ekonominya misalkan, atau kapitalisme sepenuhnya? Kan tidak ada. Tetapi pelajaran ekonomi di sekolah-sekolah kita masih bahas yang seperti itu. Apa? Korea Utara. Korea Utara apakah menjalankan komunisme? Dia mengklaim komunisme, aslinya kerajaan. Kan gitu. Jadi kita misalkan bahas pelajaran apa? Yang tadi biologi. Materi-materi yang penting untuk kehidupan sehari-hari kita gak dibahas. Kemarin saya bikin video misalkan Johnson & Johnson itu sekarang digugat dan bangkrut. Dan dia harus ganti rugi 135 triliun rupiah. Gara-gara bedaknya itu disinyalir selama 50 tahun mengandung asbes yang itu memicu kanker ovarium. Dan itu disebarkan di seluruh dunia. Kenapa? Pendidikan kita yang biologi, yang kimia tidak ngebahas masalah betapa rentannya konsumen-konsumen kita terhadap produk-produk kimia itu. Misalkan, kenapa kita, pendidikan kita tidak berorientasi masa depan? Kenapa tidak berbicara tentang hal yang seperti itu? Kenapa berbicaranya yang masa lalu terus gitu? Saya pernah jadi guru sejarah. Tahun 2003 itu ada sebuah penemuan yang menggemparkan dunia arkeologis, yaitu ditemukannya Homo floresiensis. Kenapa itu menggemparkan? Karena fosilnya kecil, otaknya kecil, 320 cc. Ya lebih gede daripada ninja sih, tapi 320 cc untuk bandingkan dengan otak saya misalkan 1400 cc itu kecil sekali. Tetapi berdasarkan temuan-temuannya, artefak-artefaknya, dia bisa bikin jebakan komodo yang ukurannya 10 kali lipat dari sekarang. Jebakan gajah, jebakan segala rupa yang menunjukkan bahwa kecerdasannya sama seperti manusia modern. Tapi otaknya kecil. Ini merekonstruksi, ini bahkan mendekonstruksi pikiran-pikiran antropolog dan sejarawan. Bagaimana ceritanya? Kan dulu itu orang-orang mikir semakin gede otaknya, semakin berbudaya dia. Ini otaknya kecil, tapi menghasilkan kebudayaan yang sama dengan manusia modern. Itu menggemparkan dunia. 2003, orang Indonesia baru memasukkan Homo floresiensis ke buku pelajaran 10 tahun kemudian. Tahun 2013 baru ada di buku catatan. Ditemukannya di Indonesia, menggemparkan dunia, tapi baru masuk kurikulum 10 tahun kemudian. Betapa ketinggalannya buku-buku teks sejarah kita. Betapa ketinggalannya guru-guru kita dalam mengajar. Jadi mau kurikulum merdeka, mau kurikulum apa, yang paling penting adalah mari kita benahi kualitas pengajar, kualitas sekolah, dan yang paling penting eksekusinya. Kalau konsep-konsep wacana-wacana dari dulu petinggi-petinggi kita sudah bisa berbusa ngomong kayak gitu. Eksekusi di lapangan kita tertinggal. Jadi buat pertanyaan yang kurikulum merdeka gimana nya? Kurikulumnya nggak penting. Yang penting eksekusinya. Terima kasih. Prof. Rocky. Selalu saya berupaya menambahkan sesuatu yang sudah final dari Guru Gembul. Tapi kita mesti sering curiga, namanya Guru Gembul, gemar ngibul. Tapi dia ngibul secara intelektual, jadi sangat bermutu tuh. Soal Merdeka Belajar, kalau kita ambil risiko untuk menguji apakah dalil Merdeka Belajar itu betul-betul final atau sebetulnya sekedar narasi itu, supaya terlihat bahwa Indonesia itu pro pada kebebasan berpikir itu. Merdeka Belajar, apa? Belajar merdeka belajar. Ya merdeka untuk belajar, tapi rektornya diborgol. Mahasiswanya dikendalikan oleh beasiswa. Begitu Anda dapat SIP, KIP, Anda lalu merasa
jangan memberi kritik, nggak enak. Kita dapat KIP dari negara, dari Presiden Jokowi. Jadi Anda takut untuk merdeka, untuk mengucapkan pikiran merdeka, karena Anda diasuransikan di dalam hegemoni yang disebut sebagai beasiswa. Padahal Anda, beasiswa Anda itu adalah pajak saya, pajak guru gembul, pajak Mas Sidik, pajak Diki. Kita kumpulin pajak supaya anak-anak didik kita itu tidak dibebani hanya karena daya belinya kurang. Kalau daya beli Anda bagus, Anda tidak memerlukan beasiswa. Sekarang problemnya kenapa daya beli Anda kurang? Kenapa pendapatan orang tua Anda kurang? Ya karena negara tidak mengolah APBN untuk kemaslahatan keluarga. Jadi SPP itu tipuan negara supaya Anda, saya kendalikan secara hegemoni, Anda saya kasih beasiswa dan Anda jangan kritik pemerintah. Lo justru karena Anda miskin maka Anda diberi beasiswa. Karena Anda miskin penyebabnya adalah proyek Jokowi itu lebih pada infrastruktur, bukan pada peningkatan kecerdasan. Kan musibah begitu cara bacanya. Jadi jangan ditipu. Mesti Anda bilang, saya tolak SPP itu. Saya berhak untuk dapat pekerjaan supaya saya bisa membayar diri saya sendiri. Maka tugas pemerintah, ciptakan lapangan kerja buat orang tuamu. Kan begitu logikanya teman-teman mudaku. Itu intinya berpikir. Oke, itu poin pertama. Poin kedua. Merdeka belajar, tetapi masih ada kurikulum. Konyol namanya. Anda masih disuruh untuk belajar bahasa Indonesia. Udah mahasiswa masih disuruh belajar bahasa Indonesia. Lalu selama SMA ngapain? Udah mahasiswa, Anda masih disuruh belajar agama tuh. Berarti selama SMA Anda berdosa terus itu. Gimana caranya? Disuruh belajar bahasa Inggris. Ngapain belajar dari SD, SMP, SMA itu bahasa Inggris? Kalau mahasiswa masih juga belajar hal itu. Suruh kursus aja kalau nggak bisa. Buang-buang waktu. Jadi itu dalilnya. Jadi ini adalah semacam lip service untuk mengatakan bahwa ada kemerdekaan berpikir. Tapi yang terjadi bukan itu. Dalam tadi pertanyaan tentang, oke saya lanjutkan dulu nih, logika dari belajar merdeka. Sebetulnya di beberapa negara bagian di Amerika, terutama di pantai barat, sekitar California, San Francisco itu, mahasiswa yang masuk ke college atau community college itu, biasanya itu universitas yang dikelola oleh kabupaten atau provinsi itu. Kalau Anda datang ke kampus, rektornya akan bilang begini, itu kamar Anda di atas, dorm Anda di atas, asrama Anda di atas, kos-kosan Anda di atas. Besok pagi turun ke kantor saya ya anak, Kang, Mas, dan bawa kurikulum yang hendak kau pelajari. Seradikal itu yang namanya merdeka belajar. Anda disuruh tulis sendiri kurikulummu. Akan di-provide oleh mentor. Itu yang dipersoalkan tadi oleh teman. Kenapa nggak anak kedokteran nggak ngerti politik? Kenapa anak politik nggak ngerti hukum? Kenapa anak hukum nggak mau belajar filosofi? Karena konsepnya ditentukan oleh pembatasan-pembatasan ilmu. Sekarang itu diubah di beberapa negara bagian Amerika. Anda datang tulis sendiri kurikulummu. Saya dari Bandung. Saya hanya mau belajar 4 mata kuliah. 1 environmental ethics, 2 soal sejarah ilmu fisika, yang ketiga soal anatomi manusia, yang keempat soal startup. Selesai. Yang lain saya mau pelajari. Kenapa? Anda bisa belajar sendiri di semua fasilitas terbuka. Kuliah gratis di internet banyak betul. Anda hanya ingin mendalami 4 itu. Nanti kalau Indonesia bagaimana kalau cuma belajar 4 itu? Gak dapat ijazah Anda. Bilang, saya gak perlu ijazah. Karena banyak orang yang mengaku punya ijazah tapi palsu. Ngapain coba? Kan itu dasarnya kan. Anda lulus, Anda mendaftar di perusahaan, korporasi Amerika itu, Eropa terutama sekarang, dia nggak lihat ijazahmu, dia Google, Anda udah bikin apa? Anda udah berpikir apa? Jadi track record Anda dibaca setiap saat karena Anda mengekspos diri Anda melalui sosial media.
Dengan mudah algoritma baca tuh. Pinjam chat GPT. Buat tahu apakah Anda paham hubungan antara satu partikel yang sedang diuji di laboratorium Harvard University dengan problem kemaksiatan lingkungan di Indonesia. Apa namanya itu? Butterfly effect. Kerusakan, gugurnya satu pohon yang ditebang di Kalimantan bisa menimbulkan badai di California. Karena kondisi homeostatisnya berubah tuh. Kan itu logik di situ kan. Kenapa hutan Amazon tetap subur dan kenapa gurun Sahara gundul? Fungsi gurun Sahara itu adalah membawa fosfor dari bumi Afrika supaya tiba di hutan Amazon. Karena kedudukan gunung Sahara dan hutan Amazon itu paralel. Putaran bumi akan membuat pasir berfosfor di gunung Sahara dalam 40 jam nyampe di hutan Amazon. Jadi ada gunanya, berguna gunung Sahara untuk mensuplai fosfor pupuk buat hutan Amazon. Berabad-abad itu berlangsung. Ada orang nggak mau pelajari itu? Banyak orang pelajari. Tapi kita bahkan memberitahu bahwa Presiden Jokowi, kalau Anda mau tebang Kalimantan itu untuk jadi food estate, untuk jadi ibu kota apalagi, lakukan dulu AMDAL. Setelah itu baru Anda putuskan. Ini Jokowi bilang, kita bangun IKN, maka seluruh kampus tolong buat AMDALnya. Lu udah diputuskan ngapain bikin AMDAL, tolol. Itu stupidity-nya di situ, kedunguannya di situ. Itu yang menyebabkan Indonesia artinya akhirnya dihukum oleh Uni Eropa. Dalil Presiden Jokowi dan kabinetnya, produk ekstraktif kita termasuk hutan green, oke. Ya memang hilirnya yang disebut hilirisasi sekarang kan, memang di hilir itu bersih. Tapi kenapa Amerika nolak? Kenapa Eropa nolak? Karena milenial Eropa, anak-anak muda Eropa periksa jalan pikiran dari hilirisasi itu. Ternyata penguasaan ekstraktif industri, tambang, kayu, segala macam di hulu hanya dikuasai oleh 4 perusahaan besar. Jadi itu monopolistis. Dia tidak peroleh itu melalui kompetisi bisnis yang fair. Maka kesimpulannya di hilir dia bersih, di hulu dia kotor. Karena manipulasi politik. Akibatnya turun regulasi Eropa tuh. Indonesia dan Malaysia di-ban. Marah-marah Presiden Jokowi. Kan hilirisasi, bukan di hili masalah hilir. Hulu masalahnya. Hulu itu artinya otak Presiden. Perkenalkan, nama saya Vigi Teguh Udoyo, asal dari Cirebon. Kalau dari tadi kita membicarakan kecerdasan anak, siswa, murid, bagi saya kecerdasan siswa itu berasal dari rasa penasaran genuine, gitu. Tapi entah kenapa guru-guru zaman sekarang kalau bermateri itu tidak pintar untuk membawakan ya. Jadi membosankan. Nah, itu diberangus oleh seperti itu. Guru-guru saya di SMA, di dosen di perkuliahan di kampus saya itu 98% membosankan gitu. Ya 2%-nya saya curhatin gitu. Kan kata kalau istilah itu guru baik itu kan dicurhatin sama muridnya gitu ya. Nah, kenapa enggak DO aja, Mas? Ya? Kenapa enggak DO aja? Wah, ya saya sayang ijazah. Ya, jadi bagaimana ini para expert, mengapa sih kok guru-guru di Indonesia itu tidak pintar untuk membawakan materi? Padahal kan di situ pesan-pesannya banyak yang penting gitu. Kalau ngantuk, ya jangan membosankan gitu maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Langsung saja. Mas Sodik dulu mungkin. Oh, Pak Guru dulu. Silakan Pak Guru. Semua ini urusan guru. Ya, Pak Guru. Saya lagi. Saya curhat sedikit. Tadi Akang yang terakhir dulu ya. Tadi Akang terakhir itu bilang bahwa guru-guru 98% membosankan. Saya tidak tahu itu angka 98% itu dari mana. Tapi mungkin mayoritas guru-guru secara subjektif oleh beliau dinilai membosankan.
hati-hati dengan kata-kata itu. Soalnya saya pernah disomasi gara-gara itu. Saya bilang guru-guru di Indonesia itu tidak berkompeten. Lalu proteslah 243 guru marah-marah sama saya karena guru di Indonesia itu tentu saja berkompeten karena sudah punya surat-suratnya. Dalil saya guru-guru di Indonesia tidak berkompeten adalah karena saya sendiri tidak berkompeten. Saya kan nggak punya surat-surat. Makanya sampai sekarang saya jadi guru honor. Kalau saya mau diangkat jadi PNS, saya keluar dari sekolah itu. Kan saya guru yang merdeka. Nah, kalau misalkan nanti ditanya dalilnya, bagaimana ceritanya, mana bukti bahwa guru-guru di Indonesia itu tidak, atau guru-guru di Indonesia itu membosankan? Dalilnya di mana? Ketika acara ini penuh kursinya semuanya, itu artinya orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang haus akan intelektual. Haus akan intelektual itu seharusnya bisa diredakan oleh sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Bukti bahwa akang-akang ada di sini atau keberadaan akang-akang teteh ada di sini membuktikan bahwa sekolah dan kampus itu tidak bisa menyelesaikan dahaga intelektual orang-orang yang ada di sini. Tepuk tangan dong. Jangan tepuk tangan, kan ini ada Pak Sodik. Maksud saya gini, dan kenapa guru-guru di Indonesia itu tidak bagus? Saya harus bilang bahwa guru-guru di Indonesia memang membosankan dan tidak bagus karena datanya ada. Saya pernah misalkan menampilkan sebuah artikel di Jakarta Post, diantaranya adalah dari Elizabeth Pizzani yang menyebut bahwa orang-orang atau siswa-siswa di Indonesia itu kadar intelektualitasnya rendah sekali. Hanya 1/4 dari standar yang ada di Asia. Saya dulu pernah sebutkan diantaranya adalah kemampuan orang-orang Indonesia, siswa-siswa Indonesia dalam menemukan inti paragraf saja itu kecil sekali. Kemampuan mengolah data itu kecil sekali dan sebagainya. Ada banyak sekali kriteria di situ yang menunjukkan bahwa siswa-siswa di Indonesia itu kecerdasannya di bawah rata-rata standar Asia. Dan penulisnya menuduh bahwa ini semua terjadi gara-gara guru di sekolah di Indonesia tidak berkompeten. Ini disiarin gak sih Pak? Siarin Pak, langsung. Nah, jadi dalam hal ini kalau misalkan Akang bertanya seperti itu, maka memang dalilnya sudah jelas bahwa guru-guru di Indonesia itu membosankan. Nah, kenapa guru-guru di Indonesia itu membosankan? Ada 2 faktor, masalah formal dan masalah moral, masalah sistem dan masalah mental, 2 itu. Jadi masalah mental diantaranya adalah mental orang-orang di Indonesia itu ketika dia lulus sekolah, dia masuk ke universitas, dia ngejarnya adalah untuk bekerja. Dan karena keinginannya adalah untuk bekerja, maka mereka akan nyari mana yang kerjaannya itu paling membuat dirinya nyaman. Makanya gini, saya mohon maaf, kenapa PNS, polisi, tentara itu idaman para mertua di Indonesia? Padahal di sisi lain masyarakat kita memandang negatif misalkan kepada polisi atau kepada PNS. Misalkan ya, karena datanya juga ada. Banyak orang-orang di Indonesia yang tidak suka misalkan pada polisi dan PNS. Tapi kenapa jadi idaman para mertua? Kenapa seperti itu? Ini kita terlepas apakah polisi jahat beneran atau baik beneran gitu. Ini mah pikiran masyarakat, stigma masyarakat. Kenapa para mertua suka? Karena orientasi dari kerjaan masyarakat Indonesia itu adalah masuk zona nyaman. Jadi kalau mau kaya, dagang. Itu prinsipnya kan. Tapi masyarakat kita nggak mau dagang karena di situ tidak ada zona nyaman. Jadi pengusaha itu cepat kaya, tapi tidak ada zona nyaman. Hari ini kaya, besok bangkrut, itu adalah hal yang lumrah di dunia kewirausahaan. Nah, masyarakat Indonesia orientasinya adalah bukan untuk kaya, bukan untuk sukses, bukan untuk bahagia, tapi untuk masuk zona nyaman. Makanya kenapa masuk PNS? Pertama, karena nanti ada tunjangan pensiun. Kedua, susah dipecat walaupun kerjanya nggak benar. Ketiga, ada berbagai perlindungan, ada asuransi begini dan begitu, gaji ke-14 dapat dan sebagainya. Saya bukan menghujat PNS, tetapi banyak orang yang ketika pengen jadi PNS, pikirannya adalah seperti itu. Sehingga ketika PNS-nya katakanlah menjadi guru,
Mereka tidak berorientasi pada bagaimana cara mengajar yang baik dan benar. Mereka tidak berpikir tentang bagaimana caranya menciptakan generasi baru yang hebat. Mereka tidak berpikir bagaimana masa depan bangsa itu ada di genggaman tangan mereka dan di pundak mereka. Mereka tidak berpikir itu. Tapi mereka berpikir kerjaan ini membuat saya nyaman. Makanya ini tidak untuk semua sekolah ya. Tapi silahkan cek grup WA guru-guru di Indonesia. Sekali lagi tidak untuk semua. Tapi saya sampai sejauh ini sudah mengajar lebih dari 30 lembaga pendidikan. Karena saya loncat-loncat sekolahnya. Ada di sini pindah lagi. Cek grup WA-nya. Di sana gak ada tuh obrolan tentang bagaimana ya cara agar anak ini tuh bisa jadi lebih bagus. Bagaimana caranya ya agar kita membuat sistem pendidikan yang bagus, gak ada. Cek grup WA banyak guru-guru yang bahasnya di situ. Sertifikasi udah sampai sejauh mana? Kamu tunjangannya kemarin dapat enggak? Ini guru honorer kapan diangkat? Jadi orientasinya adalah gimana caranya saya bisa hidup nyaman di situ. Jadi kalau mau jadi birokrat, mau jadi polisi, mau jadi guru, tidak semua. Tapi banyak yang sejak awal nasibnya memang bukan untuk saya jadi guru yang inspiratif atau tidak, bukan. Tapi saya di situ dapat tunjangannya berapa? Kayaknya jumlah yang mensomasi nambah ini hari ini. Ditambah dengan PNS nambah lagi somasi. Ya makanya saya bilang sekarang pakai diplomasi. Banyak yang begitu. Bukan semuanya begitu. Ya tapi. Tidak semua Pak. Iya betul tidak semua. Guru, ya. Mantap. Ya saya juga guru Pak. Ya memang tidak semua tapi banyak yang begitu. Jadi kalau misalkan tadi Bapak Akang yang tadi di situ yang tadi berbicara itu. Kok gurunya membosankan? Terus dia bilang datanya 98%. Itu saya gak tahu datanya seperti apa. Tapi kalau memang ada pernyataan bahwa banyak yang seperti itu dalilnya memang ada. Begitu. Itu yang pertama soal masalah mental. Kemudian yang kedua itu adalah masalah formal. Kenapa? Banyak guru-guru di Indonesia, banyak dosen-dosen di Indonesia yang membosankan. Sekali lagi tidak semuanya. Tapi banyak yang seperti itu. Secara formalnya, kenapa seperti itu? Yang tadi itu. Karena guru atau pengajar atau siapapun di Indonesia dididik bukan untuk jadi pengajar. Inilah yang saya kemarin komplain itu ke universitas pendidikan atau universitas pendidikan di Indonesia. Kenapa ketika mencetak guru-guru di Indonesia tidak diajarkan tentang pedagogi? Guru-guru di Indonesia sedikit sekali diajarin tentang psikologi. Saya guru, saya masuk ke jurusan keguruan. Ketika saya menempuh jurusan keguruan itu, saya belajar psikologi pendidikan 2 SKS. Saya bahas masuk ke situ tentang misalkan kemampuan retorika. Gak ada SKS sama sekali yang bahas itu. Yang dibahas itu apa? Bagaimana caranya bikin administrasi, itu banyak sekali. Nah, sistemnya salah. Jadi ayo kita perbaiki sama-sama agar sistem itu menjadi baik. Nah, kemarin saya ngomong sama kementerian itu, mereka juga pengennya kayak gitu katanya. Cuman ya karena banyak alasan di tengah dan di bawah itu mereka akhirnya mungkin ini ngeles atau apa, tapi intinya adalah sistem kita sendiri memang bermasalah. Jadi di sini siapa yang guru selain Bapak tadi? Oh, banyak sekali guru ya. Banyak sekali guru di sini. Oh, mantan. Ini saya ngomong juga ke kementerian gini. Kalau jadi guru, ini sebenarnya rahasia para guru ya. Kalau jadi guru, setiap guru itu di awal semester dia harus menulis. Pada pertemuan kesekian bulan anu, tahun anu, 5 menit pertama harus persepsi gimana caranya. 10 menit kedua harus begini, itu dilaporkan dalam satu administrasi yang namanya RPP, yang sekarang itu diganti. Dan itu guru harus bikin itu 2 rim per 1 tahun. Ini sistem yang bermasalah. Kenapa guru-guru, kalau guru dijadikan profesi, kemudian si guru-guru itu disuruh bikin yang seperti itu, bayangkan kalau itu adalah Gojek. Kan menteri kita dari sana.
Kalau misalkan ada Gojek, disuruh sebagai profesi bikin kayak gitu. Pertama, ketika ketemu pelanggan, 5 menit pertama, senyum. Lalu beri helm. Dia harus bikin laporan sedetail itu. Kan gak mungkin. Satu-satunya profesi yang dibebani administrasi seberat itu, 2 rim untuk nulis detail-detail apa yang harus dilakukan di kelas. Itu adalah guru. Jadi dalam hal ini guru kasihan sekali. Luar biasa kasihannya. Karena gajinya segitu, kewajibannya mendidik masa depan agar siswa-siswanya menjadi besar, itu tertahan oleh sistem, oleh administrasi yang gak masuk akal. Jadi mentalnya banyak yang bermasalah, sistem kita bermasalah. Jadi kalau misalkan tadi dipertanyakan seperti itu, maka dalam hal ini masuk akal. Kenapa guru-guru kita menjadi seperti itu? Jadi beda philosophy of education. Itu juga menyebabkan beda philosophy of teaching. Guru Prancis akan dampingi anak didiknya itu sampai dia mengerti apa yang disebut etos solidaritas. Guru Amerika nggak penting. Saya cuma kasih Anda bekal berpikir, Anda lanjutkan itu. Itu sistem pendidikan Amerika. Beda paradigmnya. Indonesia, apa filsafat pendidikan kita? Apa? Hah? Apanya? Senior selalu benar. Guru tidak mau dikritik. Padahal dia salah membaca. Sekarang misalnya, saya kasih ilustrasi itu. Lebih cepat seorang mahasiswa yang hampir DO membaca jurnal terakhir majalah Nature misalnya, karena dia bisa akses internet, daripada guru biologi yang baca buku yang kadaluarsa tuh. Kenapa? Gurunya nggak bisa beli buku. Dosen UI juga begitu. Disuruh setiap tahun mesti ada Scopus dinilai di situ. Ada produk. Maka dia sibuk untuk cari objekan. Kapan dia ngajar dengan baik? Akibatnya mahasiswanya disuruh riset. Tapi hasilnya pakai nama saya ya. Sebagai dosen. Manipulatif. Saya tahu semua itu. Di Universitas Indonesia. Tempat saya ngajar 15 tahun saya mengajar di Universitas Indonesia. Tanpa saya meminta honor. Honor saya tolak. Saya nggak mau dibayar. Karena saya mau jadi guru yang benar. 15 tahun saya nggak dibayar tuh. Nolak. Poin itu yang saya mau tekankan. Sekarang misalnya di beberapa universitas negeri selalu ada yang namanya seminar internasional. Karena dipaksa guru itu mesti ikut beberapa diskusi seminar internasional tuh. Akibatnya diundanglah ahli dari Amerika, dari Australia. Nggak jelas keahliannya apa. Begitu banyak profesor di Amerika yang beli ijazahnya di supermarket. Ada caloknya di situ. Diundang supaya terlihat mewah, international seminar. Bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Oh, supaya kelihatan internasional. Dosen datang di situ, saya perhatikan gak ada satupun yang mau bertanya. Karena bahasa Inggrisnya buruk. Jadi bagaimana? Akibatnya apa? Begitu selesai seminar, dosen-dosen ini berkumpul di sekretariat, di panitia, minta sertifikat sudah pernah ikut seminar internasional. Padahal dia nggak ngerti apa yang dibicarain di situ. Coba Anda bayangkan kondisi itu. Dan itu diketahui oleh menteri iain. Presiden Jokowi tahu. Karena sama dengan Presiden Jokowi, dia nggak ngerti apa yang diucapkan dalam forum internasional misalnya. Sama. Yang penting nanti ada yang namanya KUM, sudah pernah ikuti seperti itu. Disuruh baca jurnal. Jurnal itu mahal. Satu jurnal yang bermutu sekarang harganya $200. 3 juta perak. Langganan 6 bulan. Sementara dosen gajinya berapa? Akibatnya manipulasi itu. Karena dia nggak bisa bahasa Inggris, dicari penterjemah. Penterjemahnya jurnal misalnya tentang ilmu pengetahuan diterjemahkan oleh sarjana sastra Inggris. Dia nggak ngerti term-term ilmu fisika, terjemahin aja asal-asalan. Itu yang menyebabkan banyak kasus plagiasi. Saya pernah membongkar kasus plagiasi dari seorang pejabat pemerintahan daerah
yang sudah jadi rektor dan ingin jadi gubernur, maka dia mau supaya dia dapat profesor doktor. Diduga disertasinya palsu. Saya bongkar disertasinya. Disertasi tentang ilmu fisika. Saya baca secara singkat, saya bilang grammarnya kok kacau. Itu artinya saduran. Saya bilang coba cek internet, gampang. Ternyata itu disertasi yang dipalsukan melalui sistem Google Translate. Gampang. Disertasi aslinya ada di Texas. Hanya karena salah menerjemahkan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Konyol. Hal simpel gitu. Buat bongkar saya bisa jaminkan pada Anda itu. Pak Guru bilang 98%, guru tidak bermutu. 98% disertasi di sini itu palsu. Dari logika palsu. Yang uji siapa? Jadi kita mesti ucapkan itu supaya ini wake up call pada negara bahwa Indonesia ini krisis pengetahuan, krisis cara berpikir. Itu masuk akal kenapa orang gugat Jokowi. Ijazahnya palsu. Karena Pak Jokowi pakai ijazah SMA aja. Ngapain mesti pakai ijazah S1? Kalau ternyata kemudian setelah beliau lengser, dibongkar akhirnya dia palsu, coba. Malunya minta ampun tuh. Ngapain? Sering saya tanya, Anda semester berapa mahasiswa? Semester 7, kapan DO? Kok DO? Ya kalau Anda udah tahu mata kuliahnya isinya bodoh, ngapain Anda ikuti? DO aja kan, belajar sendiri aja. Apa susahnya belajar? Selama otak kita ada, kita bisa belajar. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, seolah-olah guru itu diagungkan sebagai pendidik, profesi yang mulia itu. Tapi dia direndahkan di dalam kedudukan dia sebagai pendidik justru. Guru honorer ada berapa sekarang? Mungkin ada 6.000, 7.000. Bertumbuh terus tuh. Justru guru honorer ini yang mesti dikasih gaji lebih besar karena statusnya honorer. Supaya dia nggak kabur cari honorer yang lain lagi kan. Itu logikanya begitu. Di kita ada perintah konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Konsekuensinya apa? State spending, mandatory spending. Itu harus diberikan lebih dahulu pada dua institusi ini. Pendidikan dan kesehatan. Artinya, pendidikan 25% dikeluarkan dari APBN. Di keep, jangan dipakai itu. Kemakmuran 25%, di keep. Ini perintah konstitusi. 50% anggaran itu dibagi dulu pada dua sistem ini. Baru boleh bikin jalan tol. Sekarang Jokowi ubah, biarkan pendidikan jadi urusan swasta, biarkan kesehatan jadi urusan swasta. Sekarang semua rumah sakit pakai tarif. Padahal harusnya gratis. Pemerintah mesti urus kesehatan dan kecerdasan masyarakatnya. Pemerintah nggak urus. Omnibus Law kesehatan adalah liberalisasi. Dasarnya itu kan. BPJS itu asuransi, nggak boleh ada asuransi. Lain kalau ini negara kapitalis, bahkan Amerika yang negara kapitalis, social security-nya lebih baik dari Indonesia. Ini negara yang berkeadilan sosial. Artinya dalam prinsip basic needs, negara harus biayai rakyatnya. Itu dasar hidup kita tuh. Saya balik lagi pada problem tadi itu. Ini semua adalah masalah kita untuk menyeberangkan bangsa ini pergi pada halusinasi kita, yaitu we care and we speak. Dasarnya itu, hanya itu dasarnya kenapa kita kumpul di sini. Jadi teman-teman semua, terima kasih kita udah ucapkan semua itu dan tinggal kita tentukan apa tadi pertanyaan saya, filsafat pendidikan kita itu nggak jelas. Yang kita tahu adalah perintah etis dari Ki Hajar Dewantoro yang bunyinya ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi motivasi, dan tutwuri handayani, dorong anak-anak itu untuk belajar. Itu pesan Ki Hajar Dewantoro. Itu kan. Tetapi Ki Mukidi mengubah prinsip itu. Ing ngarso sung korupsi, ing madya mangun dinasti, tutwuri cawe-cawe. Saya jadi emosi juga kayak Pak Guru tadi itu. Yang terakhir,
Ada soal etik di dalam bangsa ini. Anda lihat tagline dari KPK. Berani jujur itu hebat. Itu menghina guru. Itu menghina ulama. Ngapain berani jujur? Berani jujur itu biasa. Bagi guru, jujur itu memang biasa. Bagi ulama, jujur itu biasa. Kita mesti marah pada cara-cara negara mengolok-olok kita. Jadi, silakan tepuk tangan. Jadi, sekali lagi teman-teman, kita ada di sini untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir. Jadikan Bandung lautan pikiran. Terima kasih.